Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farihatun dari kelas 12 DPIB 1 nomor absen 11 SMK Negeri 2 Kebumen. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi pandemi di saat ini. Penyakit virus corona atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar seorang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan sampai sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Cara penyebaran virus ini. Virus yang menyebabkan COVID-19 ini terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan lama di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Pandemi virus corona COVID-19 ini berdampak besar terhadap berbagai negara di dunia. Semua sektor kehidupan merasakannya, dari mulai perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Apa saja gejala COVID-19 ini? Gejala yang pertama yaitu berupa demam lebih dari 380 Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari belum muncul gejala tersebut, pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosinya. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 hari dari setiap orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang bisa muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%. Namun, bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah melihat perkembangan hingga saat ini. Lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ini? Seorang dapat terinfeksi dari penderitaan COVID-19. Penyakit ini dapat menyebarkan melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat Anda batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda tersebut yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Ataupun bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita tersebut. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak
hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Apakah virus penyebab COVID-19 ini dapat ditularkan melalui udara? Tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ini ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pastinya berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air, sabun, dan hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Kemudian, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Kemudian, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cuci tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Kemudian, hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan yang memiliki gejala yang sama. Ikutilah arahan dari petugas kesehatan setempat. Yang terakhir adalah selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini.